Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Semua penuh dengan sukacita? Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu akan masa depan kita. Tapi satu hal yang pasti, kita punya Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang mencurahkan hikmat-Nya buat setiap kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup melimpahkan berkat-Nya buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mulaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Di saat terbaikku, ku tak lupa bersyukur. Di saat terburukku, ku tak berhenti percaya padamu. Di saat terbaikku, ku tak lupa bersyukur. Di saat terburukku, ku tak berhenti percaya padamu. Tuhan pasti sanggup mencurahkanku hikmat. Tuhan pasti sanggup mengadakan mujizat. Tuhan pasti sanggup melimpahkanku berkat, asal ku punya hati yang melekat. Di saat terbaikku, amin Tuhan, ku tak lupa bersyukur. Bahkan di saat terburukku, di saat terburukku, ku tak berhenti percaya padamu. Tuhan pasti sanggup mencurahkanku hikmat. Tuhan pasti sanggup mengadakan mujizat. Tuhan pasti sanggup
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua ada dalam berkat dan kebaikan Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui siaran online, kami percaya Tuhan menjamah kami semua saat ini di rumah kami masing-masing, dan kami juga percaya kuasa Tuhan boleh memberi kepada kami kekuatan untuk kami boleh semakin hari, boleh semakin mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah, kasih setia Tuhan ajaib dan luar biasa, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang selalu memberkati setiap langkah hidup kami. Jamaah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya yang disampaikannya semua hanya berasal dari Tuhan saja dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan saya beri judul mengalami terobosan di dalam hidup. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saudara sekalian, diceritakan ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah pergi kemana-mana, sudah diobati oleh berbagai tabib, tetapi tidak sembuh, malah penyakitnya semakin parah. Nah, oleh karena itu ketika pada satu waktu, di tengah keterpurukannya dia mendengar berita tentang Yesus, maka pada saat dia ada di tengah-tengah Yesus pada saat itu, dia berkata di dalam hatinya, bahwa asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu adalah sebuah tindakan iman. Itu adalah sebuah terobosan iman di dalam kehidupan perempuan itu. Dan benar, ketika dia menjamah jubah Yesus, maka seketika itu juga penyakitnya sembuh. Saudara sekalian, pada saat ini mari kita belajar bagaimana caranya kita mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Kata terobosan itu berasal dari kata terobos, atau bahasa Inggrisnya adalah breakthrough. Jadi terobos itu adalah ada usaha untuk menerobos. Jadi tentunya harus ada usaha untuk melakukannya begitu. Kemudian berani keluar dari kebiasaan. Tadinya kebiasaan kita tidak seperti itu, sekarang di luar kebiasaan kita melakukannya. Artinya kita menerobos. Nah, melakukan hal yang selama ini belum berani kita lakukan, sekarang kita berani melakukannya. Tadinya kita nggak berani, sekarang kita memberanikan diri kita untuk menerobos, untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan juga ada banyak orang yang ingin sukses, dia ingin berhasil dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah mau menerobos di dalam kehidupannya. Atau tidak pernah mengalami breakthrough di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, keberhasilan adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen mengalami terobosan di dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya kita bisa mengalami sebuah perubahan yang indah di dalam Tuhan dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa, bahkan mujizat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Kita belajar bagaimana caranya mengalami terobosan di dalam kehidupan kita, dan saya membagi dengan 3 hal. Yang pertama adalah memiliki pikiran iman. Memiliki pikiran iman itu artinya kita memiliki hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan, ataupun juga kita mengalami terobosan di dalam kehidupan ini, kita tentunya harus menata pikiran dan juga menata hati kita. Karena hati dan pikiran kita itu mempengaruhi perasaan, sikap, serta tingkah laku kehidupan kita. Saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8,
Berbunyi demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mengajarkan hal ini. Artinya kita harus senantiasa memikirkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-27 tadi dikatakan perempuan itu dia mendengarkan berita tentang Yesus. Ketika dia mendengarkan berita tentang Yesus, dia mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus mengabarkan firman Tuhan, dan banyak hal yang dia dengar, hal-hal yang baik tentang Yesus. Dari situ, saudara, timbullah iman di dalam kehidupannya. Maka ketika dia timbul iman, maka dia berani bertindak. Saudara sekalian, bukankah iman timbul dari pendengaran? Pendengaran dari firman Tuhan. Perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mengaplikasikan firman Tuhan itu. Iman dia timbul ketika dia mendengarkan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Dan pada saat itu juga dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara sekalian, mari kita miliki pikiran iman seperti yang perempuan ini miliki. Mari kita miliki hati yang boleh sungguh-sungguh terus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Allah yang sanggup menolong kita di dalam segala hal. Ketika kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita di dalam segala hal, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan ini. Ketika Allah ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita semakin hari boleh semakin bertumbuh dengan indah di dalam Tuhan. Karena kita memiliki iman yang indah di dalam Tuhan. Ketika Yosua, dia akan masuk ke tanah Kanaan. Ketika Musa sudah meninggal. Itu adalah suatu pengalaman yang belum pernah dia alami selama ini. Bahkan seluruh rakyat Israel pada waktu itu belum pernah mengalaminya. Yaitu adalah merebut tanah Kanaan. Ini adalah sebuah terobosan. Ini adalah sebuah breakthrough, saudara sekalian. Dan kota yang pertama yang harus dikalahkan adalah kota Yeriko, kota yang paling kuat pada saat itu. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan ayat yang paling terkenal dalam Yosua 1 ayat ke-8 adalah supaya Yosua selalu merenungkan firman Tuhan dan juga bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam Yosua 6 sampai dengan Yosua yang ke-9, Yosua 6, Yosua 7, Yosua 9, Tuhan berkata begini loh, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat yang berikutnya dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkata kepada Yosua bahwa renungkanlah firman Tuhan supaya engkau berhasil atau bertindak dan akan menghasilkan sesuatu yang meraih keberhasilan. Tetapi itu satu kali diucapkan di dalam ayat yang ke-8. Tetapi perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu sampai diucapkan 3 kali, saudara sekalian. Oleh karena itu, ini adalah sangat penting. Bagaimana kita menguatkan hati kita supaya kita boleh mengerti bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam setiap langkah hidup kita. Lalu baru kemudian kita merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan kita juga bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu. Maka kita akan berhasil. Langkah awal, saudara sekalian, adalah kita senantiasa menguatkan pikiran dan iman kita, hati kita, untuk kita boleh percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Dia Allah yang selalu menolong kita di dalam segala hal. Kenapa orang tidak mau bertindak di dalam kehidupan ini? Karena hati atau iman mereka itu tidak tertuju kepada Tuhan. Kenapa orang harus didorong-dorong melayani Tuhan? Kenapa orang harus didorong-dorong bertumbuh di dalam Tuhan? Karena hati mereka atau pikiran mereka tidak tertuju kepada firman Tuhan. Sehingga mereka tidak memiliki pikiran iman di dalam kehidupannya. Mereka tidak memiliki hatinya Tuhan di dalam kehidupannya, saudara sekalian. Sehingga sulit sekali untuk mendorong orang-orang seperti ini untuk maju di dalam pelayanan kita di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita, kita memiliki hatinya Tuhan di dalam hidup ini, maka kita nggak perlu disuruh-suruh, saudara sekalian. Kita pasti akan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, melayani Tuhan, kita bekerja di ladang Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerjakannya sesuai dengan firman Tuhan. Yosua yakin sekali pada saat Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka Yosua mampu memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, menjadikan kehidupannya berhasil bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita memiliki pikiran Kristus,
kita memiliki pikiran iman dalam kehidupan ini, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita miliki perkataan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-28, perempuan yang sakit pendarahan itu, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, perkataan itulah yang akhirnya membuat dia melangkah untuk menjamah jubah Yesus dan dia disembuhkan. Mari kita miliki perkataan iman dalam kehidupan ini. Mari kita berjuang, kita breakthrough, kita mengalami terobosan dalam kehidupan ini dengan senantiasa memperkatakan perkataan iman. Ketika kita memperkatakan perkataan iman, maka pikiran kita yang adalah pikiran iman itu juga akan menolong, memampukan kita karena pertolongan Tuhan. Kita bisa mengatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan iman yang membuat hidup kita boleh berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud adalah seorang yang kecil, masih remaja pada saat itu. Tetapi Daud tidak pernah membandingkan dirinya dengan Goliat, tetapi Daud selalu membandingkan Tuhan dengan Goliat. Jelas sekali saudara sekalian di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat ke-46 berbunyi demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, saudara sekalian, seorang anak remaja, dia bisa berkata perkataan iman dalam kehidupannya, saudara. Ketika dia menghadapi Goliat, yang pertama dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku datang di dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena Daud tidak pernah membandingkan dirinya dengan Goliat, tapi Daud selalu membandingkan Tuhan dengan Goliat. Dan kemudian dalam ayat ke-46 jelas sekali ini adalah sebuah perkataan iman. Karena Daud berkata begini, aku akan mengalahkan engkau, akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Padahal kan itu belum terjadi, saudara sekalian. Dan juga pada hari ini katanya akan memberikan mayatmu dan juga mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Artinya mereka akan dikalahkan, mereka akan dibunuh, mereka akan mati. Dan ayat di perkataannya terakhir dikatakan bahwa supaya bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wah, ini adalah perkataan iman yang sangat dahsyat luar biasa yang dikatakan oleh seorang anak remaja. Dia memiliki perkataan iman yang sangat luar biasa karena dia percaya, dia bisa memikirkan endingnya, saudara sekalian. Dari perkataannya itu, saudara. Wah, ini adalah hal yang sangat ajaib, saudara sekalian. Hanya orang-orang yang mengerti pikirannya Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran iman dalam kehidupannya bisa mengucapkan perkataan-perkataan iman seperti ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah saudara juga sering mengucapkan perkataan-perkataan iman dalam kehidupan ini? Kalau saudara mengucapkannya sesuai dengan pikiran-pikiran Kristus, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Allah akan menolong kita untuk kita boleh mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Raja Saul sendiri tidak percaya kalau Daud bisa mengalahkan Goliat. Di dalam ayat yang ke-33 dia berkata begini, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Orang lain mungkin bisa saja berkata kepada kita seperti Saul berkata kepada Daud bahwa tidak mungkin kamu mengalahkan Goliat. Dan orang-orang di sekitar kita mungkin akan berkata bahwa engkau tidak mungkin menghadapi persoalan ini. Engkau tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Ini masalahnya terlalu berat untuk engkau alami. Perkara ini adalah terlalu sulit untuk diselesaikannya. Seperti membentur tembok, seperti tidak ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cara yang logis dan sebagainya, saudara sekalian. Tapi mari mulai hari ini kita perkatakan perkataan-perkataan iman bahwa tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini, bahwa kita punya Allah yang besar, bahwa setiap perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, bahwa kita punya Allah yang ajaib dan luar biasa yang memampukan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan seberat apapun juga, semustahil apapun juga. Perkatakan perkataan iman itu, saudara sekalian.
Saya tidak tahu bagaimana persoalan hidupmu saat ini. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu saat ini. Mungkin selama ini engkau tidak pernah memiliki pikiran iman dalam kehidupanmu. Dan engkau tidak pernah memperkatakan perkataan iman. Tapi kalau engkau mulai memperkatakan perkataan iman saat ini, maka akan ada perkara-perkara yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan ketika mereka kembali lagi dari pengintaian itu, mereka berkata bahwa di tanah Kanaan banyak susu dan madu. Wah, pokoknya itu tempat yang baik, tempat yang subur dan sebagainya. Tapi kemudian 10 pengintai itu berkata begini, bahwa di sana ada orang enak, ada orang yang orang makan orang. Wah, mereka orang-orang yang besar, mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Bahkan mereka kemudian bilang begini, kami seperti belalang. Jadi saudara sekalian, mereka semuanya ketakutan menghadapi apa yang mereka lihat dengan mata mereka, saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb pada saat itu, dua orang pengintai yang mengikuti perjalanan itu, saudara sekalian, dia melihat dengan mata imannya. Bahkan Kaleb berkata dalam Bilangan 13 ayat ke-30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah, saudara sekalian, ini adalah perkataan iman yang sangat luar biasa. Kita akan maju menduduki negeri itu dan kita pasti mengalahkannya. Sudah dikalahkan belum? Belum, saudara sekalian, pada saat itu. Tapi dengan iman, Kaleb bisa berpikir bahwa mereka pasti akan bisa dikalahkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan hidupmu saat ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Tapi mari kita ucapkan perkataan iman kita. Saya percaya ketika kita mengucapkannya, saudara, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang indah. Satu lagi, saudara sekalian, bagaimana ada cerita tentang Yonatan. Pada saat itu ada peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Dan ini adalah peperangan yang sangat tidak seimbang. Karena pada saat itu tentara Israel sudah sedang bersembunyi di gua-gua dan jumlah mereka hanya tinggal 300 orang. Tetapi orang Filistin dikatakan bahwa jumlah mereka adalah memiliki 3.000 kereta, 6.000 orang dengan pasukan berkuda, dan katanya pasukan yang berjalan itu seperti pasir di lautan. Artinya tidak bisa terhitung jumlahnya, banyak sekali. Jadi ini adalah peperangan yang sangat tidak seimbang. Tetapi kemudian Yonatan berkata kepada bujangnya untuk mereka mulai bergerak, berdua saja dengan bujangnya bergerak untuk menghadapi orang Filistin itu. Dan kemudian dalam 1 Samuel 14 ayat ke-6, Yonatan berkata demikian kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan memperkatakan perkataan iman. Walaupun pada situ jumlah mereka kalah banyak, sangat kalah dari jumlah, saudara sekalian. Tidak seimbang sama sekali, tetapi Yonatan berkata perkataan iman. Dia berkata begini, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dan kemudian Yosua dengan bujangnya mulai berjalan menghadapi orang-orang Filistin. Mereka dibunuh kira-kira berapa puluh orang, tapi pada saat itu, saudara sekalian, ada kegentaran di antara orang Filistin. Mereka saling bunuh sendiri dan mereka akhirnya terkocar-kacir, mereka dikalahkan oleh bangsa Israel. Ini adalah hal yang sangat luar biasa karena ada perkataan iman yang diucapkan oleh Yonatan dan kemudian dia mulai bertindak dan Tuhan menolong apa yang disampaikan oleh Yonatan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamahnya, Tuhan yang menolongnya sehingga peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan yang menolong orang-orang Israel pada saat itu. Yang ketiga, saudara sekalian, mari kita miliki tindakan iman. Ya, dikatakan juga tadi perempuan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini dia tidak hanya berkata-kata, tapi kemudian dia mulai melangkah. Dia mulai menjamah jubah Yesus. Ketika perempuan ini bertindak dengan imannya menjamah jubah Yesus sesuai dengan perkataannya, maka mujizat Allah itu terjadi. Dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Benar, saudara sekalian, iman harus kita buktikan dengan sebuah tindakan. Tidak ada artinya apa-apa kalau kita katakan kita adalah orang beriman, tapi kita tidak melakukan sebuah tindakan iman di dalam kehidupan ini. Dalam Yakobus 2 ayat 22 berbunyi demikian.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jelas sekali ketika kita melakukan sebuah tindakan iman, maka iman kita menjadi sempurna. Artinya apa? Artinya iman yang kita praktekkan. Dan kalau kita praktekkan, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Bukankah kita ingin menerobos di dalam kehidupan kita? Ya, salah satu langkahnya adalah kita harus benar-benar melakukan sebuah tindakan di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan di awal, saya akan sampaikan, kita harus melakukan sesuatu yang mungkin tadinya kita belum pernah lakukan, kita takut melakukannya, tapi sekarang mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mulai melakukannya. Itu adalah sebuah tindakan iman di dalam kehidupan ini. Dari bagian ini kita belajar bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Seorang tidak dapat dikatakan beriman apabila dia tidak menyatakannya dengan sebuah perbuatan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita melangkah di dalam iman kita dengan kita melakukan setiap langkah tindakan di dalam iman ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sukacita Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita melangkah, dalam lembah kekelaman sekalipun juga, Allah beserta dengan kita. Allah yang selalu menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua ketika dia akan mengalahkan kota Yeriko, dia tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan kota Yeriko. Tetapi dia beriman bahwa Yeriko akan dihancurkan sesuai dengan perkataan Tuhan kepada Yosua. Maka ketika Tuhan menyampaikan melalui panglima bala tentara Tuhan supaya kota Yeriko dikelilingi 1 hari 1 kali, pada hari yang ke-7 dikelilingi sebanyak 7 kali. Saudara sekalian, itu adalah sebuah hal yang mungkin tidak pernah ada peperangan yang melakukan hal seperti itu. Jadi kota itu dikelilingi oleh orang Israel. Kota itu sudah ditutup pintu gerbangnya. Kemudian orang Israel tidak berperang tapi hanya mengelilingi semuanya. Dipimpin oleh para imam, dikelilingi kota itu 1 hari 1 kali. Besoknya mengelilingi lagi, saudara sekalian. Mungkin orang-orang di kota Yeriko yang tadinya ketakutan, mereka mulai berpikir, kenapa orang-orang Israel kok menjadi orang yang aneh begitu ya. Orang yang kok hanya kerjanya mengelilingi kota Yeriko saja. Tetapi Yosua bertindak sesuai dengan imannya terhadap Tuhan. Dia percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia mulai melakukannya dengan sebuah tindakan iman. Dan dia menyuruh orang Israel untuk berkeliling 1 hari 1 kali selama 6 hari. Hari yang ke-7 berkeliling selama 7 kali. Kemudian setelah mereka berkeliling 7 kali pada hari ke-7, tembok Yeriko itu hancur, saudara sekalian. Dan orang Israel masuk ke dalam kota Yeriko, dihancurkanlah kota itu. Dan peperangan pada hari itu dimenangkan oleh orang-orang Israel. Wow, luar biasa bukan? Tindakan iman itu, saudara, akan memenangkan setiap perkara-perkara yang mungkin mustahil, mungkin tidak kita mengerti. Tetapi tindakan iman akan memberi kepada kita kekuatan memenangkan setiap peperangan di dalam kehidupan ini. Saudara, ketika Petrus dan Yohanes, dia mulai berjalan masuk ke bait Allah. Di depan bait Allah namanya Gerbang Indah. Ada seorang yang meminta-minta. Orang lumpuh, dia meminta-minta. Dikatakan bahwa dia lumpuh sejak lahir. Dan Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak aku miliki. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangun dan berjalanlah. Wah, saudara sekalian, kemudian Petrus mengangkat tangan daripada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Itu adalah sebuah perkataan dan juga tindakan iman yang dilakukan oleh Petrus. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Apakah kita selantiasa memiliki tindakan iman dalam kehidupan kita? Mikir sih gampang, mungkin begitu ya, saudara ya. Ngomong sih mudah, saudara. Tetapi tindakan biasanya yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan kita. Mari dalam kehidupan ini kita berpikir, memiliki pikiran iman. Kita juga berkata-kata dengan iman kita. Tapi kita juga mulai bertindak dengan iman kita. Ketika kita melakukannya, maka kita akan melalui terobosan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan ini, ada 3 hal yang kita pelajari pada saat ini. Mari kita memiliki pikiran iman. Mari kita belajar untuk kita boleh memiliki hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Biar Allah menguatkan kita di dalam kehidupan ini.
Dan yang kedua, saudara sekalian, mari kita mulai perkatakan perkataan iman dalam kehidupan ini. Jangan ada perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita. Jangan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif. Iman di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Bahwa Allah sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Bahwa Allah selalu memberi kepada kita kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita jatuh sekalipun juga, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Allah selalu menolong kita. Perkatakan terus dengan iman kita, saudara sekalian. Maka kita akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dan juga yang ketiga, mari kita mengalami memiliki tindakan iman di dalam kehidupan ini. Karena iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Setiap iman yang kita miliki, setiap perkataan iman yang kita sampaikan, maka itu adalah hal-hal yang indah, yang baik kalau kita melakukannya dengan sebuah tindakan iman di dalam kehidupan ini. Kalau kita melakukan 3 hal ini, saudara sekalian, maka saya yakin kita akan mengalami breakthrough. Kita akan mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan ini. Kita akan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Ada kuasa Tuhan menyertai kita. Mungkin persoalan masalah boleh datang dalam kehidupan ini, tapi pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kita. Mari menjadi penerobos-penerobos iman di dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Dan Allah yang selalu menyertai kita, memberkati kehidupan kita. Kita bertumbuh semakin dewasa, semakin indah di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya, kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan ajaib dan luar biasa. Dan kami boleh pada saat ini bersama-sama belajar bagaimana kami boleh memiliki iman dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memiliki iman, kami boleh memiliki perkataan iman, kami juga boleh memiliki tindakan iman dalam kehidupan ini. Supaya hidup kami boleh mengalami breakthrough, hidup kami boleh mengalami terobosan dalam kehidupan ini. Kami boleh mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur. Kami juga sebentar juga akan mengadakan perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan yang menjamahnya. Kami semua dipersiapkan. Kami semua boleh disucikan, dikuduskan oleh Allah saja. Kami boleh menerima berkat yang datang daripada Allah saja pada hari ini. Dan perjamuan kudus ini biarlah kami boleh kembali mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang diselamatkan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Kami semua boleh mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah perjamuan kudus pada hari ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami senantiasa. Dan kami percaya kuasa Tuhan ajaib, ya dan amin. Kuasa Tuhan yang menjamah kehidupan kami. Amin. Sertai tiap langkahku.
Baik, apabila Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, mari sama-sama kita berdiri dan kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Pengorbanan Yesus sungguh pengorbanan yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Mari kita mengucap syukur atasnya. Dan kalau pada saat ini kita boleh ada seperti saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Pada malam Yesus akan diserahkan. Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengambil roti dan memecah-mecahnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kemudian dia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami. Biarlah firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada hari ini boleh menguatkan iman kami. Kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap langkah hidup kami Tuhan sudah mengaturnya. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan nyata, kemurahan Tuhan nyata, kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menolong kami di dalam segala hal. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan dari para Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.